Hai guys, hari ini saya kedatangan The Sultan. Ada Sultan Indra Kents. Siap. Halo. Ada Sultan Rico Huang. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sukses banget bikin gua nggak pede, sumpah. Amin. Soalnya Harus humble ya. Iyalah. Ngegasnya belakangan. Channel orang. Iyalah. brengsek banget kan soalnya mereka ini. Mereka masih 25 tahun, bro. Siap. 25 tahun ya? 25. 25 tahun dan gue 36 tahun. Sumpah, gue nggak ada apa-apanya di sini. Karena gue 25 tahun miskin banget masih. Ya. Masih nggak jadi apa-apa, dan gue masih baru selesai kuliah nih. Tapi gue pengen tanya-tanya nih sebenarnya. Siap. Nih. Sultan Indra dulu. Sampai sesultan ini bisnis apa sih? Bisnisnya kan banyak ya gue. Jadi sebut satu aja. Utama. Bisnisnya ya? Apa ya? Jualan sih. Jualan apa? Apa aja. Jual diri? Jual diri enggak. Sebenarnya kalau bisnis sekarang lagi fokus di sesuatu edukasi trading. Namanya khusus trading.com. Trading. Mau kita bikin go nasional. Ngajarin trading doang. Bener. Kok bisa kaya lu ngajar doang? Oh enggak, gue Guru di sana tuh banyak yang miskin. Jadi gue pelaku tapi pelatih juga. Gitu. Biasa orang bilang kan pelatih tidak bermain. Gue pelatih, gue bermain juga. Jadi lu kayanya karena ngajar atau karena lu trading? Dua-duanya. Karena trading, karena edukasi trading. Kayanya karena apa? Karena dua-duanya. Awalnya, modal awal sih karena trading dulu. Hmm. Trading akhirnya dapat profit. Oh, akhirnya gue ketemu metode ini. Dan gue sharingkan di khusus trading.com. Berarti ngajar aja itu dapat cuan banyak ya berarti ya? Ngajar aja sih lumayan sebenarnya. Ya ini ibarat bisnis edutech ya. Sekarang kan udah banyak banget tuh bisnis edukasi kan. Kita ngeliat di Indonesia paling gede Ruang Guru. Ya itu bayangin aja tuh. Kelas cuma ngajarin basic public speaking. Yang ngebeli 1 juta orang. Harga kelasnya 100 ribu. 100 miliar. Bayar berapa sih ngomong-ngomong? Kalau gue pengen Kalau belajar khusus sama trading lu, sih paling murah bisa dari sekalian promosi kan di ratusan channel ribu sampai paling mahal tuh jutaan. Ya, tergantung apa nih? Tergantung ya metode pembelajarannya. Kan ada yang metode private, ada yang online. Jadi kalau gue pengen ikut, pasti kaya gue? Oh enggak juga. Namanya edukasi ya. Tergantung si pelaku. Emang kita sekolah pasti pinter enggak ya? Tergantung muridnya. Kalau muridnya males ya nggak bisa pinter. Sama kayak kuliah. Kayak Rico juga sama ya, ada edukasi juga ya? Ada. Oh dia motivator dia motivator. Ya intinya sih kita nggak menjamin orang sukses, tapi kita menjamin memberikan edukasi yang terbaik. Tapi dituntun, dibimbing. Dibimbing kayak gitu punyanya sampai Benar. jadi sukses ya. Siap. Sekarang lagi ini juga Apalagi? sih, baru buka bar juga di PIK. Oh Red Wolf lu, gue mau mampir juga sana. Terus kemarin juga baru launching satu koin anak bangsa namanya Bodex Coin. Itu kita bikin kripto sendiri. Oh kripto sendiri. Itu siapa yang penggagasnya? Penggagasnya dari teman-teman sih, cuman saya salah satu yang bisa dibilang majority di situ, jadi CEO juga. Luar biasa. Itu sih yang tergede. Iya, tajir banget, tajir melintir. Apa? Murah banget, gimana? Dulu semuanya susah, tapi gua nggak nyerah. Kerja keras sampai yang mahal jadi murah. Brengsek ini orang-orang ngomong, anak-anak muda brengsek ini semuanya ini. Ini ada satu lagi Rico Huang, ini Sultan Dropshipper. Ya. Ngeri. 21 tahun atau berapa tahun lu punya Ferrari? 24 apa 3 ya? 23 tahun. Lupa dia. Shit, gue 36. Belum punya Ferrari. Punya Ferrari buat pajangan. Budget promosi dong. Luar biasa. Budget promosi itu buat naik itu. Itu memang lu sultan atau karena cuma pengen promosi doang? Karena gue emang buat promosi aja. Cuma buat promosi aja. Tapi beli Ferrari juga nggak murah kan? Nggak murah. Pasti karena ada duit juga kan? Betul. Jadi lu bisnis apa sekarang? Sekarang bisnis gue ciptain platform untuk orang mau cari duit online. Gue bikinin produk, namanya dropshipaja.com. Dropshipaja.com. Oke, itu platformnya apa sih? Maksudnya beli barang, maksudnya mau bisnis dropship aja kayak gitu, nggak usah pakai modal gitu ya? Ya, lu masuk, daftar jadi member, 150.000 per tahun, habis itu... Murah banget. Murah banget. Murah banget ya. Terus join, gue ajarin jualan dari 0 sampai jadi. Penghasilannya kurang lebih kalau gue ikut kayak gitu? Belajar sama lu? Tergantung effort dia juga ya. Kata-kata. Top one-nya sih 200 juta per bulan. Wow, 200 juta per bulan. Tanpa Karyawan modal gue ya? berhenti. Dari tanpa modal. Tanpa modal. Jualan barang apa aja lo yang ada? Dulu 2-3 tahun lalu gue main printing. Casing handphone yang gue dengar ya? Iya. Casing handphone. Masih nggak? Masih Casing handphone. Main Masih ada nggak sih orang ganti-ganti casing handphone sekarang? kebanyak. Kalau dulu sih banyak ya, kalau dulu ya. Kalau sekarang sih
Nggak tahu ya gue. Produknya produk custom, jadi ada casing, kaos segala macam. Kalau sekarang nggak casing kali ya, kondom ya kalau sekarang. Di custom ya. Bener kan? Kayak gue kan lihat juga iPhone gue nih kondom kan. Kalau dulu kita waktu zaman siapa ya dulu ya, waktu handphone dulu casing. Kondom yang itu lu ngomongin kondom sih. Maksudnya kondom karet, casing karet. Iya. Kondom handphone. Masa gambar. Tapi kita banyak kesamaan ya bro. Umur sama-sama 25. Ferrari sama-sama merah ya. Iya. Ferrari. Benar. Banyak kesamaan. Lu punya apa? Gue punya Ferrari juga warna merah. Ferrari merah. Ferrari merah juga. Lu bedanya dia udah nikah, gue belum. Lambo kemarin. Lambo kemarin. Masih nge-test drive doang itu baru. Masih test drive doang. Gue di prospek buat beli. Emang berapa sih harga Ferrari? Murah. 2.500 perak gitu. Memang bangke mereka nih. Bilang Ferrari aja murah kan bangke. Ini dong, kan terakhir gue di Ferrari. Jujur aja gue gak demen mobil, buat promosi. Nah abis itu duitnya gue beliin buat mesin. Buat cuan lagi gue. Itu lebih gila sih mesinnya tuh ya. 10 miliar katanya. Gila. Tapi tutup. Gitu dong. Jadi rugi. Rugi dong. Jadi rugi. Iya. Tapi udah lunas dok. Sudah lunas. Di video ini gue deklarasi pertama kali. Lunas ya? Mesinnya udah lunas. Mesinnya lunas. Jadi itu kredit dan sudah lunas. Iya benar. Untung nggak? Ya impas lah dok. Impas. Iya, Impas. gua nggak Nggak semuanya bisa untung lah Iya. itu jatah ya. Mungkin 5 tahun lagi kalau industrinya udah gede baru. Jadi sekarang bisnis utamanya masih dropshipper. Masih dropshipper, cuman produknya banyak. Tadi gue main di merchandise, produk custom. Terus mulai Januari itu gue masuk ke pengharum. Bikin produk. Jadi tiap hari cium-ciumin sampai gua rusak dok ya. Ini dua orang yang tadi saya bilang ya sukses banget buat gue itu nggak pede, sumpah. Beneran karena gue umur 25 tahun itu baru selesai kuliah. Ya. Masih miskin. Gue itu masih dibeliin laptop oleh adik gue. Jadi adik gue yang beliin gue barang. Gue nggak punya apa-apa pada waktu itu 25 tahun. Ini kalian tuh menggebrak banget dan buat aku tuh jadinya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau gue bilang sih ini momentum ya. Karena mungkin kita hidup di zaman era sosial media. Mungkin pada zamannya lu umur 25 belum segede sekarang. YouTube, mungkin, sosmed, ya. segala macam. Betul. TikTok, Instagram. Cuman mungkin kita beruntung berada di era ini. Lu kuliahnya apa? Kuliahnya teknik elektro, ST. Jadi sarjana selesainya teknik. 21-22? Lulus. Oh, lulus. Gue lulus. Gue umur berapa ya? 21, 22. 21-22 tamat. Jadi ST kan sarjana 3 teknik kan? tahun. Bener. 3,5 tahun. 3,5 tahun bisa sukses. Lu Hampir nyaris, tapi Lu- nggak gumblok. Oh dia. Gue semester 2 udahan. semester 2 udahan. Nggak selesai kuliah. Nggak selesai. Tapi bisa sukses. Ternyata nggak jaminan ya. Ya nggak jaminan lah. Nggak jaminan. Penting tapi nggak. Berarti dari umur berapa tahun tuh? 19 ya mulai ya? Iya 19. 19, 25 tahun bisa Semester sukses juga. 1 gue 0,5 IP-nya. Waduh. Habis itu gue berpikir semester 2 gue bisa jadi 4. Ternyata gak bisa itu gue. Lu ngomong-ngomong berhenti kenapa? Memang nggak sanggup biayain atau katanya mampu juga kan dari Ya awal gak kan? susah-susah amat. Ini sih udah kenal duit sih. Sudah kenal duit. Sama bener kata Indra, percepatan internet itu bikin anak muda jadi punya banyak kesempatan kan. Oke. Trading ya, di kecantikan. Gua tuh ya. tahu si Rico tuh udah dari zaman Facebook. Dia gede banget di Facebook kemarin. Jadul banget dong. Dan guanya belum paham karena kan gua dari kota kecil tuh, rantau perapat. Jadi secara informasi masih ketinggalan. Jadi gua taunya fokus aja deh kuliah. Walaupun kuliah gua nggak berhubungan sama profesi gua sekarang kan sarjana teknik ST kan. Tapi gua hubung-hubungkan ST sarjana trading kayaknya bisa. Ya intinya di kuliah sih gua belajarnya itu bukan di pelajarannya tapi di ngebangun network. Kenal sama orang-orang baru. Itu sih. Gimana lu komunikasi segala macam itu. Tapi mereka ini kan dibilang sultan ya. Jadi aku tuh bertanya-tanya juga sih sebenarnya. Apa sih definisi sultan ini? Jadi ada yang namanya itu, ada yang namanya orang kaya. Ya. Ada yang namanya miliarder. Mhm. Ada yang namanya sultan. Oke. Ada lagi yang namanya konglo. Konglo. Oh iya. Ada lagi yang namanya crazy rich. Apa sih bedanya? Kalau gue bilang sih itu istilah-istilah media kali ya. Iya. Dan itu bukan kita yang bikin. Sebenarnya publik yang ngeklaim kita sebagai, kalau gue kan karena dari Medan, Sultan Medan. Sebenarnya gue nggak pernah self proclaim Sultan Medan, tapi gara-gara mereka sering komen, oh ya udah berarti Sultan Medan Intercans. Udah gitu. Gue juga gak pernah klaim sama sekali Nggak kalau pernah, gue gitu. Sultan. Cuman beli mobil supaya orang dengerin gua, Terus Sultan gitu. Sultan. Apalagi Crazy Rich ya. Gue nggak pernah ngomong gue tuh Crazy Rich loh.
takut gua gitu. Graduates itu kan kayak udah udah dewa. ngeri banget kan. Sudah dewa ya, sudah dewa. Tapi ya media tiba-tiba graduates Indra Kents gini-gini, graduates Rico Hong. Bukan kita kan? Mungkin media ngeliatnya ada anak muda, terus kok lebih hebat dari yang lain. Ya. Nih pantas nih, clickbait nih, langsung boom. Tapi beneran sih, karena aku tuh ngomong diri aku kan selesai 25 tahun ya, 25 tahun saya kuliah masih nggak punya apa-apa, kerja dengan perusahaan 6 tahun. Sebelum 6 tahun tuh aku ngerasa aku sudah sukses. Oke. Beneran, aku ngerasa itu 27, 28 tuh diri aku sudah sukses. Ketika aku punya gaji 50 juta, aku ngerasa diri aku tuh sukses. Ini tahun berapa tuh? Sekitar 2012 ya. Ketika punya gaji 50 juta, ternyata gajiku bisa 150 juta. Wah, aku ngerasa diri aku sukses banget kayak gitu punya. Karena ukuranku adalah teman-teman seangkatanku pada waktu itu. Jadi teman-teman seangkatanku nggak ada yang kayak aku kayak gitu punya kan. Bener. Aku sudah ngerasa diri aku sukses kayak gitu punya. Dan sekarang sudah dapat seperti sekarang ya. Artinya tingkat ngomongan orang sukses itu Standar naik ya? beda-beda. Standar makin naik. Dan nggak ada kepuasan ya, nggak ada kepuasan ya satupun ya, nggak ada kepuasan ya. Jadi dulu aku ngeklaim diri aku sukses, tapi kalau lihat kalian nggak ada apa-apanya. Anjir, gue nggak ada apa-apanya. Enggak sih kok sebenarnya. Makanya manusia itu kan kadang bergaul sama yang lebih pintar ya, yang lebih hebat tuh ketika ngobrol, anjir cukup banget gue. Ya. Gitu ya. Makin hari, bukan masalah cuan doang ya, tapi juga mindset, dampak gitu-gitu. Gue justru ketemu orang-orang yang umurnya masih 20, 19, udah punya miliaran. Gue yang insecure sendiri juga. Oh sama ya, ternyata bukan cuma Kita gue saling ya. insecure. Kalau ketemu orang lain kita insecure. Yang 18 minder sama yang 10 tahun. Oh, Nah, gitu ya. 10 sama 5. Tapi semuanya minder sama Rafathar yang jelas. Betul. Baru keluar langsung. Sudah auto. Nah, tapi gue kayak gini, gue tuh merenung, karena kan ada beberapa perjalanan hidup gue itu yang turun naik, banyak banget suatu hal yang luar biasa lah. Dan di situ gue bilang bahwa mentalitas gue itu diuji. Jadi ketika kita tuh umur masih muda, kadang-kadang kita tuh bersifat emosional. Ya. Dan kalian kan 25 ya masih ya. Ya. 25 dengan status yang luar biasa, dengan duit yang segitu banyak. Gue juga pernah di posisi seperti kalian. Ya, jadi pada waktu masih muda nih, gue kan sekarang kan 36, harusnya lebih matang dong ya. Siap. Dimana ya lebih pamer, lebih show off kayak gitu punya ya. Tapi kena pukul tuh rasanya tuh gak enak banget. Dan kadang-kadang itu malah salah. Jadi dapat musibah, salah cara mengatasinya kayak gitu punya. Ada gak sih di momen kalian kayak gitu? Ya kalau Sudah dapat belum sih momen kayak gitu? Gue sih udah pernah ngalamin ya, itu beberapa tahun yang lalu, tepat 1 atau 2 tahun yang lalu. Jadi momen dimana sebenarnya ini bukan murni kesalahan, cuman ada orang yang mau menjatuhkan gitu. Ini sekalian juga nih ya buat klarifikasi dan mau buat memperjelas buat yang mengatasnamakan Indra Kents, Indra Kesuma, investasi titip dana segala macam. Nah, gue kenanya di situ. Jadi banyak laporan yang masuk ke polisi bahwasannya gue nih nipu orang. Gitu. Karena yang dipakai nama gue dan hebatnya rekeningnya juga nama Indra Kesuma, nama asli gue. Jadi gue nggak tahu gimana caranya mereka bikin rekening atas nama Indra Kesuma dan akhirnya ditransfer ke sana. Bayangin aja itu yang tertipu puluhan ribu orang. Kalau satu orang ketipu 1 juta, 10.000 orang ketipu udah 10 miliar kan. Jadi itu laporan masuk ke polisi, akhirnya gue dipanggil dan di situ gue harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit dan paling kerasa itu di mental. Mental gue drop, gue hampir 1 bulan gak mau nyentuh sosmed sama sekali. Yang kemarin lu? 1 tahun yang lalu sih. Oh 1 tahun yang lalu. Tapi kemarin juga lu sempat vakum juga di TikTok. Itu gue curiga juga. Apakah karena Bitcoin turun gitu? Betul ya. Itu kalau itu sih lebih ke masalah pribadi. Oh lebih ke masalah Itu pribadi. gak terlalu gimana-gimana. Bukan karena Bitcoin turun ya? Salah satunya juga. Rugi banget. Rugi banyak. Karena kelihatan ya, abis Bitcoinnya naik ya kompos lagi dia. Ya, balik lagi. Comeback stronger. Kalau lihat muka Indra cerah, itu pasti lagi naik ya. Kalau lagi gelap, itu Kurang lebih Lagi seperti turun, itu. ya. Cuman itu cukup efek gue. Untungnya gue ketemu orang yang bisa bantuin dan ya dari pihak keluarga cewek gue sih yang bisa sosialisasiin ke mereka dan ternyata kan kita nggak salah. Selama kita nggak salah ya prinsip gue nggak boleh takut, gue harus lawan sampai gue dapat keadilan gitu. Mungkin bisa relate kali ya, kok ya. Kalau lu pernah juga jatuh kayak gitu? kalau gue kan sebenarnya jadi content creator tuh bukan yang kayak full time dan kepengen gitu kan. Jadi tiap hari kerjanya tuh di kantor, meeting,
bisnis as usual aja yang kayak membosankan gitu. Jadi yang hal-hal yang di kantor ya hal-hal kayak ditipu partner, terus juga karyawannya dari tadinya ada banyak, ada yang politik kantor bubar semua, gue harus riset ulang, terus kegagalan-kegagalan terakhir yang keputusan waktu gue beli mesin, itu sebenarnya terjadi begitu aja, cuman memang gue nggak pernah share di sosmed gitu, tapi ya gue kebetulan punya teman-teman yang memang hebat-hebat ya, gue cerita sama mereka, terus ketika mereka cerita dibilang ya lu cupu sih kayak gitu kan, mental lama-lama jadi kuat kan. Ternyata dari kejadian-kejadian itu tuh masalah tuh jadi kayak proses pendewasaan seseorang gitu, makin hari makin kalem, makin lebih dewasa ya. Lebih dewasa. Cepet banget di mereka dewasa. Apalagi ya, udah sumpah. nikah nih. Makin dewasa ya? Makin dewasa ya. Nikah itu kemarin akte nikah gue hilang. Duh. Ya, baru nikah. Paspor gue hilang. Belum 3 bulan kali ya? Belum 3 bulan udah hilang. Iya, jadi masalah-masalah yang kayak gitu itu kemudahan-kemudahan tuh mulai tersadari. Cukup menguras energi itu ya? Iya, untungnya nggak kayak di sinetron yang kayak harus tidur di lantai di luar kamar. Oh gitu ya? Iya. Tapi pada intinya semua proses pendewasaan sih dari kegagalan itu. Iya, ya gue percaya juga sih, karena gue banyak masalah ya. Tapi kan prosesku juga kan nanjak ya. Jadi bilang sih semakin tinggi ya semakin pasti ketemu masalah. Dan yang sebenarnya orang hebat tuh ditentukan dari seberapa hebat kita bisa menyelesaikan masalah itu sebenarnya. Gue pernah nge-tweet di Twitter kayak gini, orang susah, orang kaya, siapapun punya masalah. Justru kalau orang susah, orang miskin dalam tanda kutip, biasanya masalahnya bisa diselesaikan dengan uang. Dapat low trade 10M, kelar tuh masalahnya tuh. Masalah orang susah apa sih? Paling nggak bisa bayar cicilan, nggak bisa liburan, keluarga gak harmonis. Tapi kalau masalah orang yang punya duit itu lebih kompleks. Karena belum tentu punya duit bisa selesai tuh masalahnya kan. Masalahnya orang kaya, keluarga gak harmonis, gak punya waktu buat keluarga dan lain sebagainya. Dan sangat complicated sih sebenarnya. Jadi prinsip gue sih sebenarnya orang punya masalahnya masing-masing. Sama yang kayak tadi Koko bilang. Yang penting manusia dinilai seberapa bisa dia menyelesaikan mencari solusi dari masalah dia. Tapi lu pernah gak sih, lu kan ngajar nih di kursus trading tuh. Ya. Terus gue kan juga ngajarin orang buat cari income lah. Benar. Kendaraannya beda nih. Pernah gak nemu orang yang daftar lahir dari mental miskin nih? Oh iya, oke. Lahir mental miskin. Mentalnya yang miskin ya. Kita nggak ya. ngomong ekonomi dia ya. Mental miskin tuh maksudnya ketika lu lagi pengen something tapi lu nggak lewatin prosesnya. Pengen instan, cepet segala macem. Udah dapat mental miskin, lu kasih tahu tetap aja di situ. Jadi dia stay sama tempatnya dia, entah ngerusuh di community, berantakan sampai kemana-mana. Banyak sih yang kayak gitu. Jadi apalagi kan gue trading ya. Orang masih berpikir trading itu kan salah satu shortcut buat kaya, instan. Padahal kan kagak. Ada resikonya juga, ada profit risk, ada proses lah. Orang nggak trading itu basically sama kayak bisnis. Ya bisnis gak selalu untung, ada kalanya bisa rugi. Trading juga sama. Tapi orang yang gabung di trading itu mungkin gara-gara ngeliat Intrakens murah banget gitu ya. Ekspektasinya dia bayar uang kursus 1 juta, dia mau dapat uang 1 miliar gitu. Semua orang juga pengen kayak gitu. Dalam waktu beberapa bulan ya kan gak mungkin. Jadi orang-orang kayak gitu sebenarnya banyak juga sih di. Gak tua gak muda loh. Iya benar. Pernah ada orang yang ibu-ibu juga gabung yang ngerusuh di community. Gue udah bayar tapi gue gak kaya. Setelah kita cross check ternyata salah dia gitu. Dia modalnya 10 juta mau dapatnya 2 miliar kan nggak mungkin gitu. Tapi yang ngajar lu sendiri? Sekarang udah ada mentor-mentor sudah ada mentor-mentor. Tapi gue masih in charge sampai. Kalau lu ngajar dulu sendiri? Dulu ngajar sendiri, sekarang udah gue nggak pernah ngajar lagi. Jadi ngawasin aja dari jauh aja. Biasanya ngitung duit aja lah ya. Ya ngajar juga sih dok, yang atas itu tetap ngajar. 2 pertanyaan terakhir nih. Jadi kalau ada yang lu bisa banggain dari diri lu, satu aja yang bisa lu banggain dari diri lu, apa sih kira-kira? Kalau gue bukan soal uangnya, bukan seberapa kaya gue, tapi seberapa impact gue, terutama ke society lingkungan sekitar. Dan gue baru kemarin ngobrol sama driver gue nih, usianya udah hampir 40, udah punya anak 4. Dia bilang, bang anakku 4 aja susah, abang anaknya ratusan. Maksudnya tim gue gitu, orang-orang yang kerja sama gue tuh udah di angka ratusan gitu kan. Umur gue masih 25, gue ini siapa sih gitu, umur 25. Tapi ratusan orang bergantung hidup sama seorang Intrakens yang katanya suka pamer, yang suka murah banget segala macam. Cuman 100 orang ini yang tahu gitu. Mereka itu ya, gue bisa nolong mereka gitu. Mereka punya anak istri, ya mereka bisa setidaknya bekerja, punya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh seorang anak yang dulunya bukan siapa-siapa. Gitu. Yang umurnya masih 25. Alah kecepatan lu. Anak umur 25 tahun gak mikir ituan. Gue mikir itu sih. Jadi ketika gue malam mau tidur, gue selalu mikir, wah
siapa gua gitu, bisa ratusan orang yang bergantung hidup sama gua gitu. Dan bersyukurnya PPKM, COVID segala macam tidak ada pemotongan sama sekali. Malah gaji nambah. Kecepatan. Udah mun. Tapi gila, dia kecepatan. Lu mikir kayak gitu kecepatan sih. Soalnya gue di umur sekarang kan baru kepikir kayak gitu kan, baru pengen ya ibaratnya nggak mikirin duit lagi. Sudah, lu cepet banget hidup lu ya. Cepet banget hidup lu. Sudah langsung ke sana. Biasanya 25 itu masih kayak pengen nikmatin. Masih menggebu-gebu mencari kayak gitu, nggak mau mikirin orang lain, nggak banyak lo yang kayak lu, pokoknya nggak banyak banget. Kalau lu apa nih satu hal yang bisa lu banggain dari lu? Society sih. Jadi society itu ada yang internal, ada yang eksternal. Internal itu adalah orang-orang yang bersama gua, yang tadinya dia mungkin pembantu di rumah, sekarang udah bertahun-tahun ikut gua, udah sampai jadi seseorang yang jadi di company. Terus ada yang bukan siapa-siapa, kebanyakan partner gue tuh teman-teman SMP, teman-teman SMA. Kuliah belum, soalnya baru semester 2 kan tadi. Itu udah gabung sama gue partneran, dan gue lihat dia anjir nih. Hebat banget. Sudah hebat banget. Itu internal. Eksternal tuh orang-orang baik yang SMP, SMA, ibu-ibu, bapak-bapak, satpam, tukang gorengan, yang dia dulu cerita sama gue, dia bukan siapa-siapa, jualan, gue ajarin segala macem sampai jadi sekarang sampai punya karyawan segala macem. Jadi gue ngerasa gila sih ini. Ada kebanggaan lah. Kebanggaan, Ya. iya. Okay. Ya uang mengikuti lah. Betul. Nggak bullshit kan. Lo makin ngasih banyak impact ya uang lo makin inilah gitu. Hidup lebih ada arti sih. Ya kurang lebih sama sih kita berarti. Kecepatan banget. Kecepatan ya. Sesimpel ini sih, sesimpel lu jual barang lu sampah kan, orang juga lu berarti nyari korban dong. Kecepatan kalian sumpah. Aku umur 32 pun gak kepikir loh yang kayak gini. Sumpah, beneran ini serius ya. Gue kalau bikin konten tuh jujur ya, gak kepikir gue yang kayak gini punya. 32 tuh masih masih gue pokoknya kayak gitu punya. Kalian luar biasa. Ya. Makanya itu mungkin kalian dikasih Tuhan rezeki lebih sukses, lebih cepat daripada gue. Nah yang terakhir nih ya, gue pengen tahu nih. Berapa sih pendapatan sultan-sultan di depan gue ini? Lu duluan. Range saja. Duluan. Gimana kalau lu duluan? Kalau dia buka, gua buka. Kita mau tahu dong. Range saja. Kok dulu dong, kita mau tahu nih. Gue kasih tahu. Range saja. Per bulan ya, bukan per hari ya. Ini pribadi, company atau gimana nih? Oh, pribadi lah. Kalau company-nya pindah ke lu. Kecil mah kita terima gaji ya, kecil ya. YouTube aja deh, YouTube gua. Nanti ada kelas ya nanti YouTube itu. 1 miliar per bulan, atas atau bawah? Siapa dulu nih? Apa nih? Oh, atas. Atas. Oke, gue kasih dua aja lah ya supaya ini mereka bisa berimajinasi lah ya. 10 miliar. Ini soalnya agak seru ya. Seru. Udah cukup untuk beli makan karyawan dong. Cukup untuk beli akan karyawan. Kadang-kadang sih, tapi ya naik turun sih. Luar biasa. Omset ya. Ini dua sultan yang humble banget sih. Hari ini gue bisa ngobrol dengan mereka, luar biasa banget. Dan itu anak-anak muda kayak gini patut dicontoh sih. Bahwa kita itu kadang ada yang sekolahnya nggak selesai, tapi bisa sukses juga. Ya. Ada yang anak muda yang bermain media sosial, bisa jadi sukses seperti sekarang. Ini orang-orang yang patut jadi panutan di masyarakat. Yang paling penting itu adalah setelah selesai mereka cepet banget loh. Mereka pengen kasih impact ke masyarakat, pengen berbagi ke masyarakat. Dan itu luar biasa banget. Di umur kalian 25. What a great value. Indra Kents dan Rico Huang.